Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patrick Ramadhani dari kelas TIB 3J. Kali ini saya akan membuat tugas tentang kriptografi. Eh, di sini kita ada tugas video tutorial cara penggunaan aplikasi Enigma dengan menggunakan plaintext. Saya belajar kriptografi. Tugas yang dikirim merupakan link video yang telah kalian upload di drive masing-masing. Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu sih apa itu mesin Enigma ya. Mesin Enigma ini atau aplikasi Enigma ini sebuah mesin candi mekanik listrik yang digunakan untuk mengacak atau mengekskripsi pesan huruf per huruf sehingga orang lain tidak bisa membacanya. Kita bisa bayangkan sebuah mesin ketik yang setiap kali kita tekan sebuah huruf, mesin itu bisa mengubah huruf itu menjadi huruf lain menurut aturan yang udah kita ubah-ubah. Itulah Enigma. Oke, jadi Enigma itu diciptakan setelah Perang Dunia Pertama oleh insinyur Jerman, yaitu Arthur Schnurbius, sekitar akhir 1910 atau awal 1920. Awalnya untuk pasar sipil, lalu banyak diadopsi oleh militer. Pada tahun 1930-an, kriptanalis Polandia termasuk Mariam Rejewski berhasil memecahkan beberapa versi Enigma dengan teknik matematika dan alat awal. Nah, saat Perang Dunia Kedua, tim di Bletchley Park, Inggris, termasuk Alan Turing dan rekan-rekannya mengembangkan mesin elektromekanik bernama Bombe untuk mempercepat pemecahan sandi Enigma. Informasi dari pemecahan ini disebut ultra sangat berpengaruh terhadap jalannya peperangan. Keberhasilan membaca pesan Enigma tidak terjadi karena satu hal saja, melainkan gabungan, yaitu kecerdikan matematis, kesalahan prosedural operator, dan kadang-kadang penangkapan buku kunci atau mesin utuh. Nah, ini bagian-bagian utama dan cara kerjanya. Enigma itu ada beberapa bagian, mesin Enigma ada beberapa bagian. Yang pertama ada keyboardnya, yang kita tekan huruf itu saat kita memasukkan plaintext, yaitu adalah keyboardnya. Yang kedua ada plugboard, papan kabel atau stacker board. Sebelum masuk ke roda, huruf bisa ditukar pasangan, misalnya A jadi G atau G jadi A, seperti itu. Seperti menukar dua huruf secara manual. Nah, yang ketiga ada rotor, roda atau rotor. Biasanya ada 3 atau 4 rotor yang masing-masing berisi sirkuit penggantian huruf. Rotor ini berputar sedikit setiap kali Anda menekan tombol, sehingga antara penggantian berubah terus-menerus. Yang keempat ada reflektor atau pemantul. Setelah lewat beberapa rotor, sinyal dipantulkan kembali lewat rotor dari arah berlawanan. Ini membuat proses simetris. Jika kita mengirim huruf A menjadi X, maka dengan pengaturan yang sama, menekan X akan memberi huruf A. Yang kelima ada Lambert. Huruf hasil akhir menyala pada papan lampu sehingga operator tahu huruf terenkripsi. Misalnya tekan A, lampu G-nya menyala. Jadi ketika kita menekan huruf A di keyboard, di Lambert akan nyala lampu G. Berarti A itu berubah menjadi huruf G. Nah, ini ada alur sederhananya, ada dari keyboard ke plugboard, ke rotor 1, rotor 2, rotor 3, masuk ke reflektor, masuk ke rotor 3, rotor 2, rotor 1, masuk ke plugboard lagi, baru ke lampu. Nah, cara menggunakan Enigma, langkah operasionalnya sederhana. Eh, yang pertama itu kita ambil lembar kunci atau key sheet, berisi urutan rotor yang harus dipakai, pengaturan cincin atau ring setting, pasangan plugboard dan posisi awal rotor untuk hari itu. Pasang rotor sesuai urutan yang ditentukan, misalnya rotor 1, 2, 3 dari kiri ke kanan. Set ring dan posisi awal rotor, misalnya AEC. Ring menentukan pemetaan internal rotor, posisi adalah tanda awal. Pasang kabel di plugboard sesuai pasangan yang tercantum, misalnya A jadi G, T atau jadi T jadi S, dan lain-lain. Baru yang kelima, ketik pesan asli atau plaintext yang kita ketikkan. Setiap huruf yang kita tekan akan menghasilkan huruf transkripsi yang muncul di Lambert. Catat atau kirim itu. Kirim yang sudah transkripsi, jangan yang belum. Nah, untuk mendeskripsinya, kita sebagai penerima harus menyiapkan mesin yang sama persis dari urutan rotor, ring, plugboard, dan posisi awalnya. Dan kita harus mengetik huruf-huruf terenkripsi. Maka mesin akan menampilkan huruf-huruf yang asli atau plaintext-nya. Nah, ini mengapa Enigma akhirnya bisa dibaca secara umum? Ya, yang pertama pasti ada matematika dan kreativitas. Ada kesalahan manusia atau prosedur, ini yang membuat Jerman bisa kalah perang, ada alat mekaniknya, dan bahan fisik.
Nah, dampak dan pentingnya ini membaca pesan Enigma memberi sekutu informasi intelijen berharga tentang pergerakan kapal selam Jerman di Atlantik. Pekerjaan di Bletchley Park juga mempercepat perkembangan ilmu komputer modern. Ya, terutama Alan Turing adalah tokoh kuncinya. Enigma sering dikutip sebagai contoh penting bagaimana kombinasi teknologi, matematika, dan kesalahan operasional dapat menentukan jalurnya sejarah. Ya, singkatnya Enigma adalah mesin penyandi yang pada zamannya sangat canggih karena mengubah aturan sandi setiap huruf lewat rotor yang berputar. Namun, kombinasi kecerdikan matematika, kelamaan prosedur, dan kerja keras tim kripto membuat pesan-pesan itu bisa dienkripsi. Nah, sekarang kita coba gimana sih cara Enigma ini bekerja ya. Ini contoh ini kita ikuti di contoh misalnya eh, apa ya? Oke, anggap aja ini kita ada mesin Enigma di sini. Di sini ada plain text-nya. Di sini adalah teks yang sudah dienkripsi. Oke. Jadi rotor 1, rotor 2, rotor 3. Posisinya itu kita ganti misalnya dari P, A, T. Ringnya juga kita ganti. Jadi ketika kita menulis contoh tadi di soalnya adalah saya belajar kriptografi. Saya eh saya belajar kriptografi. Nah, plain text-nya adalah saya belajar kriptografi dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita mau menginskripsikan, pastikan yang dikirim adalah pesan yang ini. Tinggal kita kasih ke sini. Nah, nanti saya belajar kriptografi akan muncul. Jadi seperti itu teman-teman. Dan pastikan urutan rotor posisinya itu sama. Baru bisa kita mengenkripsi pesan-pesan ini. Jadi kita harus tahu urutannya itu apa dulu. Makanya dulu susah banget waktu Jerman menggunakan mesin ini karena kita nggak tahu urutannya seperti apa. Sampai akhirnya bisa dienkripsi, bisa terenkripsi oleh Alan Turing dan tim-timnya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman dari bagaimana cara mesin Enigma itu bekerja. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.